Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarifah Sakinah dengan NIM 2300005029 kelas A angkatan 2023 prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan materi jika melahirkan operasi secara sesar, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Panji Hidayat MPD. Yuk ikuti keseruanku. Nah, sebelumnya apa itu operasi sesar? Operasi sesar adalah proses pembedahan yang akan membantu si bayi untuk lahir melalui sayatan yang dokter dan tim medis lainnya dengan membuat di dinding perut si ibu dan dinding rahim. Nah, operasi ini bisa dilakukan apabila si ibu dan dokter merencanakan jika ada tanda-tanda bahwa persalinan ini melalui vagina sangatlah beresiko. Bila ibu tidak memiliki masalah serius dengan kehamilan atau persalinan vagina ini biasanya merupakan cara teraman bagi bayi untuk dilahirkan. Nah, sebagian besar wanita melahirkan melalui vagina sekitar 2 dari setiap 3 kelahiran. Dengan tujuan yang pertama, ada masalah kesehatan spesifik seperti perubahan detak jantung si bayi. Yang kedua, bayi berada dalam posisi yang tidak biasa seperti sungsang atau melintang. Yang ketiga, tali pusar prolapse atau tali pusar terlepas melalui serviks di depan bayi itu. Yang keempat, terdapat penyabatan viroid besar yang menghalangi jalan lahir, patah tunggal panggul, atau bayi memiliki kondisi yang dapat menyebabkan kepala menjadi sangat besar. Yang terakhir dengan juga mengalami lahiran sebelumnya. Nah, kapan sih harus melakukan operasi sesar itu? Nah, operasi sesar ini terencana biasanya dilakukan melalui minggu ke-39 kehamilan. Namun, tindakan medis ini juga bisa diputuskan menjelang proses persalinan. Selanjutnya, apa aja sih persiapan sebelum melakukan operasi sesar itu? Apa ya? Nah, yang pertama itu si ibu hamil harus konsultasi dengan dokter. Yang kedua, harus persetujuan tertulis. Yang ketiga, perencanaan waktu. Yang keempat, pemantauan kondisi medis. Yang kelima, berpuasa. Yang keenam, menjalani tes darah. Yang ketujuh, harus meminta pasangan untuk mendampingi si ibu hamil. Oke, yang terakhir, ini yang paling penting, prosedur melahirkan operasi sesar. Nah, operasi sesar sendiri adalah metode persalinan di mana untuk melakukan pembedahan di area perut yang bisa memakan waktu antara 30 menit dan 60 menit. Dokter yang membuat sayatan di perut sekitar 10 cm panjangnya. Lumayan lah ya. Terdapat 7 lapisan yang dibedah ya teman-teman.
saat proses pelahiran sesar si bayi ini. Akan tetapi, dokter menggunakan forceps untuk membantu mengangkat kepala si bayi. Setelah si bayi berhasil dilahirkan, segera mendapat pemeriksaan dengan cermat. Tali pusar akan dokter potong dan ari-ari ibu sekalian juga dikeluarkan ya. Nah, suntikan, dan dokter itu biasanya memberikan suntikan agar membuat rahim ini tidak terkena infeksi. Akan tetapi dokter ini memberikan antibiotik nih untuk mengurangi resiko infeksi. Di setiap lapisan perut nanti itu dijahitkan masing-masing, mulai dari rotot rahim, kemudian lapisan otot, yang lainnya bahkan sampai kulit terluar. Nah, tentu jahitan ini akan meninggalkan bekas pasca ibu hamil ini mengeluarkan bayi. Nah, di minggu pertama kondisi luka masih sangat terlihat jelas dan masih basah, dan di minggu kedua kebanyakan luka itu sudah mengering di bagian luar, akan tetapi di bagian dalam itu masih terasa sakit. Nah, setelah melahirkan mulai nih mengalami masa pemulihan atau yang sering disebut masa nifas. Masa nifas ini yang misal masih keluar darah berangsur-angsur, bahkan keluar kayak keputihan yang bisa berdurasi 4-6 minggu setelah operasi sesar. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.